Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa kita hari ini padat, bahkan sampai ke subuh kita padat jadwalnya ya. Pertama dimulai di jam 7.15 akan ada ADP Non-Farm Implement Change. Lalu GDP, ini super penting ya. Lalu juga akan keluar crude oil inventories. Dan yang paling seremnya nanti subuh. Nanti subuh kita akan keluar data dari The Feds. Mulai dari FOMC statement, The Fed's interest rate decision, dan juga yang paling terakhirnya adalah conference begitu. Jadi ya siap-siap ya, malam ini sampai subuh ada potensi market bisa bergejolak dengan ekstrim. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini, yang paling awal tuh di jam jam 7.15 menit ya. Dekat-dekat jam rawan belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, kondisi BTC kita bisa di sini ya. Dia mulai berhasil, ya at least for now mulai berhasil, sepertinya ada momentum yang dibawa oleh para bulls ya. Tetapi amannya sih kita lihat besok daily close jam 7. Apakah bisa di atas dari EMA 20 atau tidak? Kalau bisa di atas dari EMA 20, that's good news. Nah, setelah dari itu, PR-nya setelah reclaim adalah bertahan dan jadikan sebagai support begitu ya. Dan itu PR secara TA-nya ya. Next kita akan masuk dulu ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. BTCD hari ini kembali ada peningkatan, tapi ya masih belum terlalu besar juga sih ya. Tapi intinya menurut gua masih lampu kuning, so just keep it 60-40 ya. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai ya, boleh tunggu nanti malam ya. Salah satunya adalah ya nanti bukan malam, nanti subuh ya. Nanti subuh akan ada conference dan juga akan ada statement dari FOMC ya. Nah, kita lihat apa statementnya. Apakah statementnya sudah mulai lebih dovish, mulai keluar kata-kata stimulus lah, atau keluar kata-kata menghentikan QT. Even better kalau keluar kata-kata QE. Interest rate decisionnya diputuskannya bagaimana? Apakah ada keputusan untuk turun atau tidak? Nah, itu semua akan sangat mempengaruhi ya. So ya, sebelum ada statementnya ya kita santai aja, masih lampu kuning. Tapi kalau sampai statementnya udah keluar, ya bisa pertimbangkan untuk tidak di rebalance lagi gitu. Karena kalau sampai sekarang kan masih di rebalance ya. Misalkan alts-nya naik ya, alts-nya menguat. Nah, misalkan alts jadi 45%. Nah, itu 5% kan di TP, digeser lagi ke BTC kan supaya 60-40. Tapi kalau sampai sudah lampu hijau, nah itu sudah boleh pertimbangkan untuk tidak di rebalance, biarkan alts-nya menggemuk dengan sendirinya begitu ya. Oke, langsung aja kita ke komen. Yang pertama dari apa ini? Ayas Cypher. Bang, ada influencer kripto ngomong gini, ini saatnya naruh uang di altcoin sekarang. Karena kalau benar the Fed QE atau cut rate, lu belum megang alt, lu telat. Apa bener bang kalau kita belum punya altcoin ketika QE telat dan cuannya sedikit? Mohon penjelasannya bang. By the way, gue 70% BTC, 30%-nya masih pegang USDT. Gue amat sangat berhati-hati. Gini, kalau lu sangat berhati-hati dan lu lebih konservatif, nggak perlu takut. Bahkan lu nggak perlu pegang alts sebenarnya. Ya, karena gini loh, kayaknya ada satu pemikiran yang salah gitu ya. Altcoin season maka BTC boncos. Enggak, BTC ikutan naik kok. Ikutan naik tetapi performanya kalah sama alts begitu ya. Jadi ya apa namanya, bener nggak misalkan lu nggak pegang alts sama sekali, tiba-tiba kita cut rate, tiba-tiba kita pivot ke kebijakan yang lebih loose, apakah kita akan telat? Ya maybe bisa seperti itu. Makanya kalau gue pribadi menyarankan dari awal kan sebenarnya ya 70-30 begitu. Jadi gue emang dari awal 30% alts. Jadi kalau sampai kita masuk ke altcoin season ya gue tenang-tenang aja begitu. Tapi gini, kalau lu memang sangat konservatif, jangan sampai terbuli untuk harus beli alts. Karena nggak harus. Jangan sampai berpikir, waduh harus beli alts. Enggak, tidak ada yang harus begitu. Dan jangan lupa, altcoin season bukanlah jaminan alt yang lu pegang pasti profit. Itu bukan fakta ya. Karena ya lu bisa lihat di 2021 berapa banyak alts yang mati waktu lagi altcoin season begitu ya. Jadi jangan sampai gampang kemakan juga dengan kata-kata ya, itu kata-kata wah kalau lu nggak beli sekarang bakal rugi nih. Kata siapa? Bisa aja lu beli mah jadi rugi gara-gara beli alts tertentu begitu. Jadi ingat, resiko alts itu akan signifikan lebih besar dibandingkan dengan BTC gitu ya. Nah makanya cara terbaik kalau lu pengen punya alts dan resikonya masih aman, ya keep it 70-30 atau 60-40 begitu ya. Yang penting satu, jadikan BTC sebagai jangkar, sebagai fondasi. Kalau lu nggak nyaman dengan alts,
sekali lagi gue ingatkan, jangan sampai mau dibully untuk dipaksa beli alts gitu, karena penyesalan terbesar gue di cycle pertama gue adalah gue nggak ngerti alts apa yang gue beli, gue asal ikut-ikutan gara-gara ada yang ngebisikin, wah yang ini bisa cuan, ini bisa cuan, taunya boncos, ya tidak ada tanggung jawab begitu ya. Sip. Next dari Albert Benedictus, Matoshi, emang kalau invest di altcoin yang top 10 kayak ETH, Cardano, BNB, Solana, XRP buat jangka panjang apa masih bagus? Jangka panjangnya gimana nih? Kalau lo berpikir misalkan buat 5-10 tahun ke depan begitu ya, apapun itu, altcoins itu tetap resiko tinggi ya. Karena begini, jangan lupa, gue udah pernah bahas dulu ya, top 10 top 10 di CMC 2010 sama sekarang itu beda total. Ya, nggak usah ngomong 2010 deh. 2015 aja. Top 10 di 2015 itu udah banyak sekali odds yang lu bahkan nggak tahu sama sekali. Oh, itu apaan? Gue nggak pernah denger. Begitu. Nah, jadi top 10 itu bukan jadi patokan, oh tenang, top 10 pasti aman. Karena gue ingatkan sekali lagi ya, Decentraland, mana namanya ya, ini dulu sempat masuk top 10. Sempat masuk top 10 dan wah udah banyak orang menggadang-gadang udah ini akan merevolusi kripto begitu ya. Kebayang nggak nih sampai ya itu kan sampai ada ini ya, ada rumah lelang paling tua kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya paling tua di dunia namanya Sotheby's ya. Nah dia itu sampai buka lapak di Decentraland begitu. Wah dulu nge-hype sekali kan. Mau tahu sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisi masih minus 94%. Dan sangat jauh dari all time high-nya di 2021. Begitu. Jadi jangan sampai oh tenang, yang penting market cap-nya besar maka resikonya sama aja kayak BTC. Enggak ya. Enggak bisa seperti itu. Jadi kalau mau ditanya yang benar-benar untuk jangka panjang, yang lu kasarnya bisa kayak nabung di situ, yang paling aman ya BTC. ETH masih arguable tapi masih oke lah kalau di ETH. Tapi kalau ngomongin sampai top 10 nggak bisa. Karena kenapa? Banyak sekali top 10 tuh yang keluar masuk. Gitu ya. Sip, langsung aja dari Gaston, Bro Gaston. Bersyukur kenal channel ini karena Matoshi masih aktif sampai satu cycle ini. Walaupun bisa dibilang newbie karena kenal kripto di awal-awal 2025. 3 Golden Rule Matoshi emang benar-benar pusaka banget. Apalagi tentang berpikir jangka panjang. Karena kripto itu bukan jalan kayak mendadak. Ingat resiko, karena ini adalah permainan jangka panjang. Yes, benar sekali ya. Harus berpikirnya jangka panjang, terus ya jangan lupa yang dua lagi ya. Jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Begitu ya. Gue happy banget. Lu ya relatif newbie lah ya, awal-awal 2025, tetapi mindsetnya yang bener udah masuk ke otak. Begitu. Tinggal, ya nanti tinggal dikembangkan secara teknisnya ya. SOP-nya lu bisa kembangkan lagi, yang bikin lebih nyaman lagi buat lu. Karena gini, SOP itu tidak ada yang cabut pasang, yang semua orang bisa pakai gitu. Ada SOP itu sangat personalized begitu. Ada orang yang sukanya cara A, ada yang suka cara B. Nah kadang-kadang tuh yang suka konyol dua orang ini berdebat. Wah cara gue yang paling benar, cara gue yang paling benar. Padahal SOP itu ya paling benar ya yang lu punya karena lu tahu percis kondisi lu begitu ya. Sip, mantap, happy gue. Dan ingat resiko, benar sekali ya. Saat kita mikirin dulu resiko instead of profit, ironisnya itu profit malah bakal ngejar kita. Orang yang ngejar-ngejar profit malah nggak dapat-dapat, seringnya boncos lagi gitu ya. Next dari Ndolits, kayak aku bang korban Metaverse. Sandbox sebenarnya belinya nggak dipucuk amat, nyangkut dan nggak aku DCA sampai sekarang minus 90%. Wah sama nih, Sandbox temennya si Decentraland tuh tadi ya. Ditungguin 4 tahun nggak naik, paling aman tetap BTC, tidur jadi pules. Yes bener ya. Yang historically speaking selalu powerful dalam cycle apapun ya BTC. Begitu. Kalau alts itu very dependent on microeconomics. Kalau microeconomicsnya lagi nggak bagus ya lu lihat sendiri. Begitu. Tapi kalau misalkan cycle sebelumnya tuh dipompa duit gede-gedean sama si Bang Jerome 2019 sampai 2021, ya alts gila kan. Begitu. Jadi kalau alts itu ada syarat dan ketentuannya, yaitu liquidity cukup nggak? Kalau liquidity-nya cukup, nah BTC bisa kalah secara pamor, secara liquidity begitu ya, secara orang-orang mau ambil resiko lebih. Tapi kalau nggak ada liquidity-nya, ya kayak cycle ini mandet setengah mati kan untuk alts begitu ya. Sip. Next. Hati-hati ya, makin banyak spam. Oke, next dari Sebat dulu.
Bang minta pendapat. Ada orang yang bilang kalau orang yang nge-gym, waduh, orang yang nge-gym atau badannya sampai jadi gitu sama dengan goblok katanya ya. Menurut gua pribadi konyol, ngapain juga sampai ngehina begitu. Ya nggak tahu dah ya, nggak tahu kenapa. Tapi gini, kalau gua pribadi olahraga nge-gym adalah sedikit, tapi tujuannya bukan sampai untuk jadi six pack atau kayak Arnold gitu ya, atau kayak Adere gitu. Tapi ya oke lah, ada otot lah ya. Tapi tujuannya apa? Untuk longevity. Itu udah ada researchnya. Orang yang punya masa otot ya, itu bisa saat tuanya lebih oke, terutama untuk ini ya, untuk lower body strength ya. Ya, jadi kalau gue untuk itu dan selain dari itu ya olahraga, ya gue ada badminton lah gitu ya. Lalu kadang-kadang mungkin ada boxing atau muay thai gitu. Tapi ya lagi-lagi untuk kesehatan gitu. Tapi gini loh, ya tentunya di situ gue ngelihat ada orang-orang yang tentu badannya jadi, dan gue nggak setuju sih dengan statement badan gede, badan sampai jadi orang tukang nge-gym itu goblok. Enggak sih, justru mereka bisa sampai jadi badannya seperti itu tuh butuh komitmen yang luar biasa begitu. Kebetulan gue pribadi pernah dulu ngobrol sama Mas Adere ya. Nah itu ya jauh dari goblok, itu orang pintar begitu ya, makanya badannya bisa jadi pun ya itu dia. Gini loh, nggak, kita tuh ngangkat beban nggak cuma ngangkat seminggu 2 minggu badan jadi, nggak, itu butuh komitmen yang luar biasa besar, butuh planning diet yang luar biasa. Jadi for me ya susah badan gede itu, dan badan gede susah, dan untuk sampai gede itu nggak mungkin goblok menurut gua ya. Jadi ya nggak tahu deh. Dan kalau mau ngomongin juga badan gede ya, contoh lagi ini siapa namanya, Om Deddy Kobusier. Masa sih goblok? Gua nggak yakin. Menurut gua dia pintar. Makanya itu nih, mana ada orang goblok bisa bikin podcast yang sangat diminati di Indonesia begitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak bapak podcaster Indonesia lah begitu kasarnya ya. Walaupun yang baik lagi isinya ya nggak berarti gue setuju juga sama semua isinya, tapi ya itu bisa menarik banyak perhatian di Indonesia kan. Ya berarti nggak mungkin goblok juga begitu kan. Ya jadi nggak ngerti lah gue. Ya kalau menurut gue pribadi ya janganlah kita tuh misalkan kita lu nggak suka nge-gym, jangan ngegoblokin orang nge-gym gitu. Itu menurut gue nggak jadi kayak toxic gitu rasanya. Ya sama kayak gini deh. Gua kan suka main badminton. Gue suka main badminton kenapa? Karena menurut gue very dynamic, fast pace. Wah asik gitu, menurut gue ditonton asik, dimainin asik begitu. Nah ditanya, bro kenapa nggak main pedal aja? Ya gue nggak tertarik. Itu gue nggak tertarik dengan pedal. Tapi bukan berarti orang main pedal jadi goblok kan? Itu menurut gue konyol sekali. Dan teman-teman gue pun banyak yang main pedal. Apakah mereka goblok? Jauh dari itu. Dan bahkan banyak teman-teman gue yang gara-gara pedal bisnis juga jadi lebih lancar begitu, karena memang ya pedal bagus sekali untuk lu bersosialisasi gitu kan. Jadi ya kalau lu nggak suka sesuatu ya sudah, ya nggak, atau lu tidak tertarik sesuatu ya sudah, kenapa harus di talk shit begitu? Itu kan traits yang very toxic, dan trait yang jujurnya menurut gua kayak inferiority complex gitu kan ya. Kenapa lu misalkan menghina orang gym atau menghina orang pedal? Kenapa? Karena lu tidak mampu untuk main atau tidak mampu untuk membuat badan lu sebagus itu, atau gimana? Kenapa harus kasarnya apa ya, menghina mereka begitu? Karena mereka nggak ngapa-ngapain sebenarnya itu. Dan ya baik lagi seperti yang gue bilang, kasih contohnya tadi ya. Contoh satu lagi, Pavel Durov. Itu Pavel Durov kurang ototan apa lagi? Tapi dia menciptakan Telegram. Apakah Pavel Durov goblok? Menurut gue enggak. Jauh dari goblok, kebalikan dari goblok. Begitu. Ya baik lagi lah. Nah, intinya gue ingin ingatkan ke lu semua ya. Boleh nggak suka satu hal, boleh tidak tertarik satu hal, tapi jangan jadi sampai menghina, jangan sampai jadi mengolok-olok satu hal yang lu nggak suka, karena mungkin aja lu nggak ngerti kenapa itu satu hal yang populer gitu, itu satu hal yang orang lakukan gitu ya. Sip, lah nggak usah terlalu dipikirin lah ya. Intinya sih ya intinya apa, filter apa yang lu masukin ke otak, karena gue udah sering bahas kan ya, zaman sekarang itu informasi udah bukan hal yang berharga. Yang berharga itu filter ya, karena terlalu banyak informasi sekarang. Lu nggak minta aja informasi keluar ya kan, informasi disodok, bukan cuma keluar, disodokin ke muka lu gitu ya, ini informasi begitu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita punya filter yang tepat supaya konten-konten yang sampah, konten-konten yang nggak ada manfaatnya, konten-konten yang banyaknya negatifnya itu jadi yang nggak masuk yang jeleknya begitu. Kebayang nggak kalau semua konten masuk tuh pasti kita akan negatif begitu. Tapi dengan kita punya filter yang tepat, yang bagus-bagus aja yang kita cerna, yang ampasnya kita buang jadi tai begitu ya. Sip, next dari Taufik Savalas mungkin ya.
Topik Savalas. Kok kayak nggak asing namanya ya. Oke. Next, naik happy, turun happy. Ngapain ribet-ribet? Jangan dibikin ribet. Ikutin info market dari TCI aja, simple. Mantap. Yes, ini bagus ya. Ini berarti udah ciri khas orang TCI lah. Turun happy. Bersyukur dikasih kesempatan buat DCA. Naik happy. Kenapa? Dikasih kesempatan untuk TP. Begitu ya. Janganlah nyuruh-nyuruh waktunya turun nyuruh naik, waktunya naik nyuruh turun begitu. Itu kan aneh sekali begitu. Tapi walaupun aneh banyak yang lakukan. Next dari Putra Adi Setia. Thank you super thanks-nya. Ya, kita sudah sering bahas di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semua konten yang kita berikan di TCI itu for free. Nah, jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi, thank you untuk Bro Putra. Mana lagi nih? Ada lagi? Oh oke, beres. Udah segitu aja ya untuk hari ini. Ya sebelum kita masuk ke sini sekali gue ingatkan ya. Ingat kita harus pinter-pinter memfilter apa yang kita konsumsi. Because you are what you consume. Kalau lo consume shit, you'll be shit. If you consume gold, you'll be gold. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini ya, masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain. Nah, boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya, sudah bisa jaga resikonya, boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lu bisa earning di sini, dimana lu bisa mendapatkan yield yang lumayan nih, seperti Binance USD, walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lalu Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7%, dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa di sini durationnya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas, dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Gitu, BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke hype. Untuk hype posisi short kita sudah profit ya. Buat yang konservatif sudah profit. Buat yang agresif masih belum kena target TP ya. Buat yang konservatif kemarin kan tutup di jam 9 malam nih ya. Ada JOLTS Jobs Opening dan CB Consumer Confidence. Berarti lo tutup di mana nih? Di sini nih ya. Tutup di angka 43,334. Nah, kita lihat aja kurang lebihnya buat lo yang tutup di itu ya, berarti di 43,34. Ya, daerah sinilah kurang lebih lah ya. Nah, profit sekitar 4%-an. Not bad. Buat yang konservatif sudah profit di situ. Buat yang agresif masih boleh dipertahankan posisi shortnya. Karena ya tidak terjadi reclaim di MA20 kan. Resisten juga masih nahan sebagai resisten. So bisa ditahan posisi shortnya. Target TP-nya di angka 42,263. Untuk posisi spotnya di angka yang sama 42,263, MA50 dan 40,35.
Next, XRP. Untuk XRP kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3,14. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2,9416. Hati-hati, ini cukup jauh. Kalau sampai dekat-dekat ke jam rawan hari ini yang dimulai di jam 7.15 malam, ya kalau belum juga kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi duluan gitu. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,94, 2,76 dan 2,58. Cardano, untuk Cardano kita bisa lihat di sini ya, sayangnya buat sebenarnya nggak sih, kalau buat yang konservatif udah TP ya, tapi buat yang agresif sayangnya cut loss gitu. Jadi buat yang konservatif kan retest 1, retest 2 di 520. Buat yang konservatif udah kena target TP di angka 0,84. Tapi buat yang agresif, kalau masih dipertahankan sampai jam 7 pagi tadi, ya sudah di bawah dari 520, maka dari itu cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di MA 200, 0,723 dan di MA 50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.